Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita ketemu lagi di acara pendalaman Alkitab untuk membahas antropologi sesi yang kelima ya. Dan malam hari ini kita akan membahas ada 4 bab yang akan kita pelajari. Sebelumnya mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi menghadap tahta-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami mau belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kami belajar tentang antropologi sesi yang kelima. Berkati kami semua Tuhan. Biar pembelajaran kami malam hari ini boleh memberikan pencerahan, pembaharuan pikiran kami Tuhan. Dan hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Jadi malam hari ini kita akan mempelajari ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang mandat budaya, kemudian yang kedua tentang mandat prokreasi manusia, kemudian manusia sebagai anak Allah, yang keempat keselamatan bagi manusia. Kita masuk di topik yang pertama yaitu tentang mandat budaya. Kata budaya itu berasal dari 2 kata yaitu budi dan daya. Budi artinya akal, daya artinya kekuatan, kemampuan, kesanggupan, atau tenaga. Jadi kalau 2 kata ini digabung menjadi kebudayaan atau budaya yang berarti segala hasil usaha manusia untuk melengkapi kebutuhannya dan mempermudah kehidupan. Jadi budaya itu adalah usaha manusia. Jadi itu budaya itu buatan manusia ya, bukan yang diciptakan Allah. Itu hasil produksi manusia untuk melengkapi kebutuhannya dan mempermudah hidup manusia. Nah, di dalamnya menyangkut berbagai tradisi yang diciptakan dengan maksud untuk melengkapi kehidupan. Tradisi ini bisa berupa ritual-ritual, tata krama, sopan santun, yang mengatur hubungan antar manusia, dan sebagainya. Kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sejak semula Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi. Manusia diciptakan segambar dengan Allah atau imago Dei ya istilahnya. Oleh karena Allah adalah Allah yang bekerja, maka manusia diciptakan segambar dengan Allah tersebut juga pada hakikatnya adalah manusia yang bekerja. Jadi karena sehakikat dengan Allah, maka manusia juga adalah manusia yang bekerja. Berbudaya pada prinsipnya adalah perintah Allah, sebab Tuhan sendiri yang berkata di dalam Kejadian 1 ayat 28, taklukkanlah bumi dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Di sini kita menemukan mandat kebudayaan atau penyelenggaraan kebudayaan oleh manusia dengan tujuan yaitu menaklukkan bumi ini. Manusia hendak dijadikan penguasa oleh Tuhan atas bumi. Bumi dengan segala isinya diwariskan kepada manusia. Dengan demikian, manusia direncanakan untuk mengabdi kepada Tuhan dan berguna bagi sesamanya. Inilah tujuan kebudayaan itu, yaitu mengabdi kepada Allah dan hidup bagi kepentingan sesama manusia. Kebudayaan adalah buatan manusia. Di dalam kebudayaan, manusia harus memilih kepada siapa ia mengabdi, kepada Allah atau kepada iblis. Demikian sejarah kebudayaan manusia adalah gelanggang di mana manusia bergumul antara mengabdi kepada Allah atau kepada iblis. Manusia diperhadapkan kepada pilihan untuk menyelenggarakan kebudayaan dalam kebenaran atau pemberontakan kepada Allah. Setiap orang percaya menerima panggilan untuk berusaha dalam kebudayaan, menggunakan dengan sadar segala potensi manusia dan alam bagi kemuliaan Allah. Manusia dipanggil mengabdi kepada Tuhan di segala lapangan ilmu pengetahuan. Dalam masing-masing bidang, Allah mempercayakan tanggung jawab
dan tugas kepada setiap orang. Gereja juga harus mendorong anggotanya untuk menemukan tempatnya di mana ia dapat mengabdi kepada Tuhan melalui bidang talenta masing-masing dalam kebudayaan. Dalam kehidupan iman Kristen bisa dipersoalkan apakah kebudayaan yang terselenggara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Etika kebudayaan mempersoalkan mengenai yang baik atau yang buruk, ketaatan kepada hukum Allah, tentang dosa dan anugerah. Di sini etika membantu perilaku kebudayaan untuk berjalan dalam kebenaran Allah yang tidak menyimpang dari kehendak-Nya. Oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa yang disertai dengan kerusakan gambar Allah, maka terjadi kemerosotan dan pemberontakan manusia terhadap Allah. Manusia telah kehilangan maksud dan tujuan dirinya diciptakan. Sebagai akibatnya manusia juga telah membelakangi mandat budaya yang telah dipercayakan kepadanya. Manusia tidak menyelenggarakan budaya sebagaimana mestinya dan tidak menunjukkan penyelenggaraan budaya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi manusia itu karena dosa, maka budaya yang harusnya digunakan untuk mengabdi kepada Allah, akibatnya tidak digunakan untuk mengabdi kepada Allah, tetapi dirusak oleh dosa itu sendiri. Pada akhirnya nanti semua manusia akan diperhadapkan kepada penghakiman, juga dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kebudayaannya. Ternyata pengadilan Allah nanti juga menyoroti penyelenggaraan kebudayaan dalam hidup manusia yang singkat ini. Manusia akan dipertanyakan apakah kebudayaan diselenggarakan bagi kemuliaan Allah demi kesejahteraan orang lain atau tidak. Sekarang tentang mandat prokreasi. Mandat prokreasi manusia adalah sangat menarik kalau Alkitab menginformasikan mengenai perbedaan jenis kelamin seiring dengan penciptaan alam semesta ini. Jadi di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tentu di dalamnya ada berita penting yang hendak dikemukakan. Perbedaan jenis kelamin ini merupakan kelengkapan dari karya agung Sang Halik yang karenanya dapat dikatakan sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, segambar dengan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Allah sebenarnya ada unsur-unsur kelaki-lakian dan kewanitaan. Unsur-unsur ini dimanifestasikan dalam karyanya menciptakan manusia dengan keberadaannya sebagai laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini bisa dimengerti mengapa dalam beberapa bagian Alkitab seringkali Tuhan digambarkan sebagai perkasa seperti laki-laki di Mazmur pasal 24 ayat 8, Mazmur 89 ayat 14, Yesaya 9 ayat yang kelima, tetapi juga lembut penuh perhatian bagai seorang wanita. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Pandangan Alkitab tentang seks berpijak kepada Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Seks diciptakan sejalan dengan penciptaan alam semesta ini. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia sebagai pria dan wanita. Nah, mengacu kepada konsep ini, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai seks, bahwa seks memiliki keberadaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, seks itu suci, kudus. Seks bukan sesuatu yang jahat. Seks ada di dalam dunia bukan karena manusia jatuh dalam dosa atau sejak manusia jatuh dalam dosa. Seks diciptakan Allah bersama dengan seluruh eksistensi manusia itu sendiri sejak semula sebagai karya Allah yang agung. Itulah sebabnya diciptakannya lah laki-laki dan perempuan.
Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Yang kedua, seks mengandung tujuan ilahi. Di dalamnya mengandung maksud dan tujuan Allah yang mulia. Dengan seks yang diperlengkapkan tersebut, manusia diberi mandat untuk prokreasi atau berkembang biak. Aspek lain yang berkenaan dengan pemberian seks kepada manusia adalah Allah memberi kenikmatan, yaitu sebuah rekreasi kepada manusia. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada Allah. Dalam penggunaan seks harus kudus dan benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini manusia dituntut pertanggungjawaban. Jadi tidak boleh ya menggunakan seks dengan tidak bertanggung jawab atau suka-suka sendiri. Jadi harus mengikuti aturan yang Allah kehendaki. Berbicara mengenai hakikat perkawinan, akan dibahas hakikat perkawinan dengan mengalaskan sudut pandang hanya pada Alkitab. Karena banyak pandangan tentang perkawinan itu dasarnya bukan Alkitab. Yang kita bahas ini adalah dasarnya adalah Alkitab ya. Di dalam Kejadian 1 disingkapkan peristiwa penciptaan manusia pada mulanya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pengakuan tentang penciptaan dualitas manusia ini, dualitas itu maksudnya ada sepasang ya, laki-laki dan perempuan, menjadi dasar dari hakikat perkawinan manusia. Penciptaan dualitas manusia mempunyai maksud tujuan ilahi yang dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Dari keterangan Kejadian 1 ayat 28 ini jelas manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu diciptakan dalam tatanan tertentu untuk saling melengkapi. Saling melengkapi. Laki-laki dan perempuan adalah gagasan Allah. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah merupakan gagasan Allah. Allah yang menentukan sejak semula bahwa laki-laki harus bertemu dan dipersatukan dengan perempuan. Ini sama sekali bukan prakarsa manusia. Maka harus diakui dan diterima bahwa perkawinan adalah suatu karunia Allah. Perkawinan memiliki nilai permanen. Meskipun manusia telah jatuh dalam dosa, namun tatanan dalam perkawinan ini tidak dibatalkan. Jadi bukan karena jatuh dalam dosa lalu manusia jadi nggak kawin gitu ya. Tidak. Ini sebelum jatuh dosa, manusia setelah jatuh dalam dosa, perkawinan ini tidak dibatalkan. Tatanan Allah dalam perkawinan tersebut tidak berubah. Hanya kemudian akibat dosa, maka manusia telah menyalahgunakan dan merusak tatanan Allah dalam perkawinan. Sehingga perkawinan yang kudus telah menjadi cemar dalam pelaksanaannya. Bila sebuah perkawinan tidak tunduk kepada sifat hakiki perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermoral, tidak bermutu, tidak bernilai, dan kadarnya rendah. Perkawinan yang tidak tunduk kepada otoritas moral yang ditetapkan Allah adalah perkawinan yang mengandung bahaya dan kesulitan. Adapun sifat hakiki yang merupakan moral perkawinan yang ditetapkan Allah itu adalah sebagai berikut. Pertama, ini dasar perkawinan Kristen ya yang ditetapkan Allah ya. Pertama, perkawinan yang menurut tatanan Allah adalah perkawinan monogami, yaitu perkawinan yang terdiri dari ikatan seorang laki-laki dan seorang wanita. Tidak ada oknum lain yang boleh turut hadir dalam ikatan perkawinan tersebut. Norma ini dapat ditemukan di berbagai bagian Alkitab. Antara lain Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tuhan Yesus mengutip ayat ini untuk menegaskan konsepnya mengenai perkawinan monogami. Di Matius pasal 19 ayat 4 dan 5. Paulus juga menulis dalam 1 Korintus 7 ayat 39. Dia menegaskan
sesuatu yang sangat berkaitan dengan konsep perkawinan monogami, yaitu istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Dikaitkan dengan tulisan terdahulu, maka makin jelaslah bahwa suami hanya boleh terikat kepada satu istri saja dan sebaliknya. Kedua, jadi yang pertama tadi monogami, yang kedua sekarang perkawinan adalah ikatan seumur hidup. Ini berarti tidak ada sesuatu yang boleh menceraikan ikatan perkawinan tersebut kecuali kematian. Dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus tegas menggariskan bahwa perceraian dilarang Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini berarti bahwa perceraian dilarang Tuhan, apapun alasannya. Adapun tujuan Allah mempertemukan dua jenis manusia ini adalah pertama, agar manusia, laki-laki dan perempuan dapat saling melengkapi. Sebab Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan agar mereka dapat hidup bersama saling mengisi. Yang kedua, dari pertemuan dalam perkawinan, laki-laki dan perempuan itu dapat menikmati anugerah pada kenikmatan hubungan seksual. Di balik mandat prokreasi, ternyata ada juga tersirat jelas berkat rekreasi. Ketiga, perkawinan sebagai persekutuan hidup yang eksklusif. Unsur hakiki dalam kesatuan ikatan perkawinan tersebut adalah bahwa persekutuan dalam perkawinan adalah persekutuan sedaging, di mana dua orang menjadi satu. Unsur hakiki ini yang menjadikan perjumpaan seorang pria dan seorang perempuan dalam institusi ilahi tersebut sebagai persekutuan hidup yang eksklusif. Eksklusif ya, tidak boleh ada orang lain ya. Allah merancang agar keluarga bisa menjadi satu komunitas yang saling membahagiakan. Bukan beberapa tahun di bumi, tetapi Allah merancang untuk waktu yang tidak berakhir nanti di surga. Tetapi dosa telah mengubah peta rancangan Allah yang sempurna. Manusia harus mengalami kematian sehingga kebersamaan dengan orang-orang yang saling mengasihi hanya sesaat di bumi. Ya, sebetulnya manusia itu kan tidak dirancang untuk berbuat dosa, tidak jatuh dalam dosa gitu. Tapi karena jatuh dalam dosa ya jadi harus mengalami kematian. Tetapi seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka hakikat perkawinan itu akan abadi, akan kekal selama-lamanya. Dan bumi ini kan jadi surga, tidak butuh surga lain. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, ya jadi manusia harus mati. Keselamatan dalam Tuhan Yesus adalah solusi bagaimana manusia seharusnya hidup dengan karakter Allah sendiri. Inilah sebenarnya maksud manusia diciptakan, agar manusia memiliki keberadaan yang serupa dengan Tuhan dalam karakter. Jadi serupa dengan Kristus itu karakternya ya. Jika hal ini terwujud, maka barulah dapat tercipta Firdaus dalam keluarga. Inilah satu-satunya solusi yang ditawarkan Tuhan kepada manusia berdosa. Oleh sebab itu, yang penting dalam berumah tangga adalah bertumbuh dalam karakter ilahi yang baik. Tanpa menjadi warga kerajaan surga yang baik, sejatinya manusia membawa dirinya kepada kebinasaan. Kalau pasangan suami istri menjadi warga kerajaan surga yang baik, maka tidak akan ada perlakuan saling memperbudak dan melukai. Tidak ada perselingkuhan atau ketidaksetiaan, dan tidak ada saling membinasakan, tetapi akan saling membangun kehidupan baik di bumi ini dan di langit baru, bumi baru. Jadi sebetulnya kalau orang menata kehidupan keluarganya itu sesuai dengan tatanan Allah, tidak akan saling memperbudak, tidak saling melukai, tidak ada perselingkuhan, tidak ada ketidaksetiaan ya. Itu kalau tatanan Allah diikuti gitu ya. Oke, itu tadi tentang mandat prokreasi
manusia. Sekarang manusia sebagai anak Allah. Banyak pandangan yang menolak manusia itu dianggap sebagai anak Allah gitu. Karena itu seolah jadi melecehkan Allah. Masa manusia sejajar dengan Allah atau sejajar dengan Tuhan Yesus sebagai anak Allah gitu. Memang benar Allah tidak bisa disejajarkan dengan apapun dan siapapun, apalagi disejajarkan dengan ciptaannya seperti manusia. Tetapi sikap tersebut jangan sampai menjadi ekstrim sehingga gagal menempatkan manusia pada proporsinya. Alkitab jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pernyataan ini sudah menjadi indikasi bahwa pasti ada unsur-unsur yang ada pada Allah juga pada manusia. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Adam adalah anak Allah. Lukas pasal 3 ayat 38. Roh manusia bukan diciptakan, tetapi dikeluarkan dari dalam diri Allah. Dihembuskan ya, nismat hayim. Jadi roh manusia adalah roh yang berasal dari Allah sendiri. Roh manusia tidak bisa dikatakan diciptakan sebab keluar dari diri Allah ketika Allah menghembuskan nafasnya. Kejadian pasal 2 ayat 7. Tentu saja ketika Allah menghembuskan sesuatu, tidak perlu menarik nafas terlebih dahulu. Dalam hal ini berarti ada sesuatu yang berasal dari diri Allah mengalir keluar. Nggak kayak kita ya, kalau kita mau menghembuskan gitu kan kita pasti tarik napas dulu, baru tiup gitu ya. Tapi kalau Allah menghembuskan itu, berarti rohnya tuh keluar dari dalam diri Allah, tidak perlu tarik nafas dulu. Makanya roh manusia itu bukan diciptakan, tetapi keluar dari diri Allah. Makanya roh manusia itu berasal dari roh Allah sendiri. Dengan memahami hal ini, maka seseorang dapat menghargai dirinya dengan benar, sebab menyadari betapa mulianya dirinya itu, diri manusia itu ya, betapa mulianya. Itulah sebabnya kita tidak boleh membuat diri kita merasa berharga karena faktor lain. Misalnya karena jadi orang kaya, punya kedudukan, pangkat, gelar, dan seterusnya. Kita berharga sebab memang kita bernilai tinggi sebagai keturunan Allah sendiri. Kita berharga karena kita keturunan Allah. Ya, makanya orang kaya dan orang miskin sama di mata Allah. Berharganya sama karena jiwanya, rohnya berasal dari Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak berkeadaan seperti Allah, Bapaknya. Kata berdosa dalam teks aslinya adalah hamartano, yang artinya adalah tidak mengenai sasaran atau meleset. Inilah yang dimaksud bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya bahwa manusia tidak memenuhi atau tidak mencapai standar sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau standar moralnya anak Allah tingginya segini, maka manusia tuh nggak mencapai di bawahnya itu, nggak mencapai standar moral Allahnya itu. Dalam pernyataan Yohanes pasal 1 ayat 12, sama maknanya dengan Yohanes 10 ayat 10, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup ya, agar manusia memiliki hidup dalam kelimpahan. Nah, kata hidup di situ dalam teks aslinya atau ditulis dengan kata zoe. Ini lebih menunjuk kepada hidup yang berkualitas, bukan bios. Kalau bios itu menunjukkan kehidupan makhluk hidup pada umumnya. Sedangkan kata berkelimpahan dari teks aslinya adalah perisos. Yohanes pasal 10 ayat 10 ya, berkelimpahan. Yang artinya sangat tinggi dalam kualitas. Nah, hidup yang berkelimpahan menunjuk kepada kualitas moral yang sangat tinggi. Jadi kalau kita baca ayat itu, kalau menerjemahkannya salah, ya jadi salah. Coba kita baca dulu sebentar di Yohanes 10 ayat 10 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kelimpahan itu bukan kelimpahan harta,
bukan materi, bukan, tetapi hidup yang berkualitas tinggi, hidup yang bermoral tinggi sesuai dengan moralnya Allah. Nah, kalau kita menerjemahkan kelimpahan itu kelimpahan materi, ya rusak jadinya. Tuhan Yesus datang memberi hidup. Artinya dia hendak mengembalikan manusia kepada rancangan semula, yaitu memiliki kualitas hidup sesuai atau berstandar sebagai anak-anak Allah. Hal ini tidak bisa terjadi secara otomatis. Orang Kristen yang mengaku percaya dan menerima dia tidak dengan sendirinya memiliki hidup yang berkelimpahan tersebut. Oleh sebab itu, orang percaya yang mau mengikuti Yesus artinya mau belajar mengerti apa yang diajarkan dan sungguh-sungguh mengikuti gaya hidupnya, gaya hidup Tuhan Yesus. Ia datang memberi hidup, sama artinya ia datang mengajarkan hidupnya. Jadi menjadi murid Tuhan itu harus belajar bagaimana menjalani hidup ini sesuai dengan gaya hidup Tuhan Yesus. Ia datang memberi hidup itu, Tuhan Yesus datang mengajarkan gaya hidupnya supaya kita ikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi ini tidak terjadi otomatis. Kalau orang tidak mau belajar mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus, itu tidak akan berubah. Walaupun dia jadi Kristen. Sejak kecil Kristen, dia tidak akan berubah. Sebenarnya peta hidup manusia sudah jelas bahwa di ujung perjalanan ini adalah kematian. Jika kita mati, maka tidak ada satupun benda dan kehormatan manusia yang kita telah perjuangkan selama ini akan kita bawa. Sebagaimana kita datang sendiri, kita akan pulang sendiri. Nah, pernyataan Ayub pasal 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Nah, pengertian kandungan ibu bisa berarti Allah Bapa sendiri, sebab manusia berasal dari diri Allah. Kejadian 2 ayat 7. Manusia berasal dari Allah sendiri, maka kita boleh memanggil dia Bapa. Sekarang topik yang terakhir, keselamatan bagi manusia. Ini hal yang penting ya. Sebenarnya kalau kita membahas buku tentang keselamatan itu bisa satu seri sendiri, tapi ini karena ini menyangkut tentang manusia, maka ini bagian dari buku ini ya, tentang antropologi. Pokok pengajaran mengenai keselamatan ini merupakan jantung dari pengajaran iman Kristen. Jadi hal yang penting. Kualitas hidup kekristenan seseorang sangat dipengaruhi oleh pengertiannya terhadap doktrin keselamatan. Jadi kalau doktrin keselamatannya salah, maka kualitas iman seorang orang Kristen itu pasti juga tidak berkualitas. Oleh sebab itu orang percaya tidak boleh salah dalam memahami doktrin ini. Apakah keselamatan dalam konteks iman Kristen ini? Biasanya dijawab dengan sederhana, bebas atau terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Jawaban ini sudah menjadi pengertian umum bagi banyak orang Kristen, serta dianggap sebagai jawaban baku dan standar. Padahal jawaban ini sebenarnya belum tepat. Ya kalau orang ditanya, selamat, ya udah pokoknya masuk surga. Terhindar dari api kekal, nah udah itu selamat gitu. Padahal ini belum tepat ya. Sejatinya keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula atau tujuan awal. Ini sering kali diucapkan kalimat ini berulang-ulang ya. Jadi kita juga nggak boleh bosan gitu. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan awal semula. Gitu ya. Rancangan semula Allah menciptakan manusia adalah manusia yang memiliki keserupaan dengan dirinya. Atau bahasa Latinnya tuh imago Dei. Manusia telah merusak sendiri rancangan itu atas bujukan ular. Sekarang pada zaman anugerah, rancangan tersebut sedang digenapkan dalam kehidupan umat pilihan melalui karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Ini berarti fokus keselamatan haruslah bagaimana menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah. Jadi sebetulnya kita bersyukur ya, ada di zaman anugerah, ada di zaman setelah Tuhan Yesus datang,
ini kita bisa mengerti bahwa keselamatan itu bukan sekedar jadi orang Kristen, jadi orang baik, tapi tidak mengenal Tuhan gitu. Ini Allah menghendaki manusia itu seperti pribadinya, seperti pribadi Tuhan Yesus. Kekristenan adalah proses mengajar dan belajar. Allah yang mengajar dan kita yang diajar atau dididik. Buah atau akibat dari proses tersebut adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan semula atau menjadi sempurna seperti Bapa. Itulah sebabnya seseorang harus melalui proses menjadi murid, pembaharuan terus-menerus, dan proses pendewasaan yang bertahap secara ketat untuk mencapai kesempurnaan. Tanpa menjadi murid, manusia tidak akan sempurna. Proses keselamatan menitikberatkan pada pembentukan karakter. Harus ditegaskan bahwa proses keselamatan tidak menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Pemenuhan kebutuhan jasmani seperti makan, minum, kesehatan, jodoh, keturunan, dan lain-lain bukanlah fokus utama, tetapi hanya menjadi tambahan. Tambahannya pun diberikan dalam rangka supaya orang percaya bisa lebih efektif mengabdi kepada Tuhan. Sebab seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Jadi seringkali fokus orang Kristen ini bukan kepada pembentukan karakternya menjadi seperti Tuhan Yesus, tetapi fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi keliru. Mengapa Tuhan begitu perhatian terhadap keselamatan manusia? Nah, ini penting. Sehingga ia memberikan dirinya sendiri untuk keselamatan manusia itu. Yakobus 4 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, kita harus mengerti bahwa roh yang dimaksud dalam teks ini adalah roh manusia, bukan roh Allah. Roh manusia adalah roh yang diberikan Allah kepada manusia pada penciptaannya. Jadi ketika manusia dihembuskan nafasnya Allah, maka itulah roh manusia. Memang berasal dari Allah, tetapi itulah roh manusia. Jadi yang diingini dengan cemburu itu roh manusia, bukan roh Allah. Dengan cemburu maksudnya bahwa Tuhan tidak mengingini roh yang ditaruh Tuhan di dalam diri manusia menjadi binasa. Nah, itu penyebabnya. Kenapa Allah begitu ngotot menyelamatkan manusia sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, apa tadi kalimatnya? Tuhan tidak mengingini roh yang ditaruh dalam manusia menjadi binasa. Nah itu. Tuhan tidak menghendaki roh yang ada dalam diri manusia menjadi binasa seperti roh dari Allah dalam diri Lucifer atau setan atau iblis ya. Binasa ke dalam lautan api. Itulah sebabnya ia mengingini dengan cemburu. Dalam hal ini Tuhan mengajarkan kita untuk kehilangan nyawa. Matius 16 ayat 25. Nah, kata nyawa di sini adalah teks aslinya suke. Kalau jiwa diisi dengan hasrat duniawi, maka manusia akan binasa. Manusia akan kehilangan jiwa dan rohnya dan ikut terseret ke neraka. Tetapi kalau jiwa diisi dengan hasrat mengingini Tuhan, maka hal ini menyelamatkan jiwa dan rohnya untuk terseret ke surga. Betapa berharganya manusia, sebab di dalam dirinya ada roh dari Allah. Inilah yang diperjuangkan oleh Allah Bapa sehingga ia mengutus putra tunggalnya untuk menebus manusia. Di sini seakan-akan manusia seharga dengan diri anak tunggal putranya. Ini kalimatnya lengkap sekali. Seakan-akan manusia seharga dengan diri anak tunggal putranya yang paling dikasihi. Bahkan seakan-akan seharga dengan diri Bapa sendiri. Bapa menghendaki agar roh berasal dari Dia melakukan kehendaknya, bukan melakukan kehendak dan keinginan sendiri. Jadi manusia itu sebetulnya
didesain untuk melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendak diri sendiri. Kalau kita melakukan suka-suka kita, apa yang kita kehendaki, maka itu akan menjadi anak iblis, akan binasa. Saya kira ini slide yang terakhir. Ya, betul. Oke, Bapak Ibu, saya sudah menyelesaikan paparan 4 bab kita sudah bahas. Mungkin ada yang kurang jelas atau terlewat, atau Bapak Ibu mau sharing pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau kasih pengumuman. Minggu depan itu kan ada acara pertemuan pejabat dengan Pak Eras. Jadi minggu depan acara pendalaman Alkitab kita diliburkan dulu. Jadi 2 minggu kita akan ketemu 2 minggu lagi untuk membahas antropologi sesi yang ke-6, sesi yang terakhir ya. Setelah itu kita akan ganti topik. Saya sudah siapkan tentang corpus delicti. Corpus delicti adalah suatu pembuktian bahwa iblis bersalah. Jadi kita ini didesain, dirancang Allah untuk mengalahkan iblis. Mengalahkan iblis dalam hal apa? Ketaatan. Dalam hal ketaatan. Makanya kita harus jadi corpus delicti, baru kita bisa membuktikan bahwa iblis bersalah gitu ya. Nah, kita akan belajar di situ. Kita ketemu lagi 2 minggu, hari Rabu 2 minggu lagi dari sekarang. Ya. Oke. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri pertemuan kita. Saya minta Pak James saja untuk menutup kita dalam doa. Silakan Pak James. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini sudah mengikuti bersama acara pengenalan Alkitab yang dibawakan oleh Pak David Adam. 4 bagian topik yang sudah disampaikan itu, biarlah itu melengkapi pikiran kami, meneguhkan hati kami, sehingga kami dimampukan ya Tuhan, untuk melakukan apa yang seperti diajarkan tadi, 4 bagian yang sudah disampaikan tadi ya Tuhan, tentang berbudaya gaya Yesus, mandat budaya dari Engkau, sampai pada pengertian keselamatan itu sendiri dari Bapa Surgawi terhadap umat orang percaya. Tentu ya Bapa, kami mohon penolong-Mu yang Kau kirim sendiri, Roh Allah Kudus, memampukan setiap kami di tengah-tengah persoalan pribadi satu dengan yang lain yang kami hadir pada malam hari ini. Ya Bapak Surgawi, terima kasih sekali lagi untuk Pak David sudah menolong kita bersama menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Ya Bapak, kami akan akhiri pertemuan malam hari ini. Kami mohon terus Roh-Mu Kudus membimbing kami, pikiran kami, hingga menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Beremalah Engkau ya Bapa, kehendak-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan istirahat, kami serahkan sisa hari jam ini ke dalam tangan kuasa-Mu untuk masuk dalam istirahat kami masing-masing, agar tidur dan cukup akan besok bangun dengan tak kurang suatu apapun. Inilah doa kami ya Tuhan, doa ucapan syukur, serta senantiasa Kau berkati kami dengan apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.